pagi anak-anak, jumpa lagi sama teacher di sini. Di sini di hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, di mana mata pelajaran yang kita pelajari pada hari ini yaitu matematika. Kita akan membahas pembelajaran yang melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Kemarin kita telah belajar bilangan bulat. Kita masih belajar bilangan bulat. Tetapi kalau kemarin kita belajar mengenal bilangan bulat, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat. Oke, bilangan bulat itu bisa kita menjumlahkannya itu menggunakan garis bilangan ya. Penjumlahan bilangan bulat. Oke, di sini penjumlahan bilangan bulat. Misalnya teacher kasih contoh. Misalnya contoh 7 ditambah 3. Yang kedua, misalnya negatif 2 ditambah 6. Misalnya yang ketiga contohnya 3 ditambah negatif 2. Oke. Ini. Sekarang contoh nomor 1. Mungkin kalau langsung kita bisa ya, tapi kalau kita menggunakan garis bilangannya, bisa buat garis bilangan untuk contoh nomor 1. Tunggu ya. Oke, next. Lihat, sekarang 7 ditambah 3. Perlu kalian ketahui, kalau bilangan positif itu kita geraknya ke arah kanan. Sedangkan kalau bilangan negatif itu ke kiri. Ya, ini perlu kalian ketahui dan perlu kalian ingat ya. Sekarang kita letakkan angka 7. Di mana angka 7? Di sini. Ini angka 7. Sekarang ditambah 3. Positif kan? Yang namanya positif artinya kita jalan ke sebelah kanan. Jalan sebanyak 3 langkah. Dari angka 7 tadi kita jalan 3 angka. 1, 2, 3. Itu artinya 7 ditambah 10 itu 7 ditambah 3, maaf ya. 7 ditambah 3 itu artinya 10. Ya, bisa kita buat di sini 10. Kalau menggunakan garis bilangan. Sekarang contoh yang kedua. Teacher cukup hapus ini aja ya. Contoh yang kedua, negatif 2. Di mana langkah negatif 2? Di sini. Ini negatif 2. Sekarang ditambah 6. Positif kan? Artinya dia geraknya ke sebelah kanan. Sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya hasilnya itu 4. Ya, hasilnya 4. Oke. Sekarang kita lanjut. 3 ditambah negatif 2. Teacher hapus lagi dari sini. Angka 3. Ini. Ditambah negatif 2. Nah, yang seperti ini nak. Ditambah negatif 2. Kita harus tahu dulu, misalnya A plus negatif B plus ketemu negatif itu plus ketemu negatif itu negatif. Ya. Kalau seandainya A min B, min ketemu min itu positif. Ya. Kalau misalnya seperti ini, negatif A
Yang ini yang ketemu negatif itu positif B. Negatif ini berubah jadi positif, ya. Oke, sekarang kita lanjut yang tadi. Ini artinya plus ketemu negatif, positif ketemu negatif itu negatif. Artinya 3 dikurang 2. Mana angka 3? Ini. Karena dia minus, negatif, artinya dia bergerak ke sebelah kiri. Sebanyak 2 kali. 1, 2. Hasilnya 1. Oke, itu untuk menggunakan garis bilangan. Kalau kita mau langsung menggunakan ini juga bisa, ya. Coba kita langsung dengan contoh yang berbeda. Bisa kalian lihat di buku kalian, ya, di halaman 17. Sekarang lihat di sini penjumlahan bilangan bulat positif dengan negatif hasilnya tergantung pada bilangan mana yang paling besar. Jika bilangan yang terbesar bertanda negatif, maka hasil penjumlahannya bertanda negatif. Contoh itu tadi, jika bilangan yang terbesar itu bertanda negatif, maka hasil penjumlahannya bertanda negatif. Misalnya contoh negatif 10 ditambah 7. Bilangan negatifnya lebih besar, ya, dari bilangan negatifnya lebih besar dibanding positif. Itu pasti bilangannya negatif. Tinggal kalian kurangin 10 dikurang 7. Bisa juga dengan misalnya ini kalian anggap hutang dan ini uang kalian. Kalian ada hutang 10. Ya, uang kalian ada 7. Artinya hutang kalian masih ada, ya. Jadi 10 kalian bayarkan 7, artinya utang kalian tinggal 3. Gitu. Misalnya contoh yang kedua. Misalnya negatif 4 ditambah 10. Nah, ini yang kebalikannya. Tadi bilangan negatifnya lebih besar dari bilangan positif. Sekarang bilangan negatifnya lebih kecil dari bilangan positif. Itu artinya hasilnya itu pasti positif. Negatif 4 ditambah 10. Hutang kalian ada 4, ya. Kalian bayar 10. Artinya uang kalian ada 10. Artinya uang kalian masih sisa. 10 dikurang 4, 6. Ya. Mungkin cukup di situ untuk penjelasan penjumlahan bilangan bulat. Sekarang kita lanjut ke pengurangan bilangan bulat. Buka di halaman pengurangannya, ya. Di halaman 21. Halaman 21. Sekarang lihat. Setelah dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat, ayo sekarang pelajari pengurangan bilangan bulat. Langkah-langkah sama dengan penjumlahan bilangan bulat. Langkah-langkahnya sama, nak. Kalau misalnya kita menggunakan garis bilangan tadi sama. Misalnya contohnya negatif 3 dikurang 7. Kita mau menggunakan garis bilangan, teacher? Oke, boleh. Misalnya di sini 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10. Misal, ya, di sini bilangan positifnya. Oke. Kita lihat negatif 3. Mana angka negatif 3? Di sini. Ini angka negatif 3. Negatif 3, lihat tanda negatif. Tanda negatif itu artinya dia bergerak ke sebelah kiri. Sebanyak
7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya negatif 10. Sama seperti bilangan bulat penjumlahan tadi. Hanya ini cukup yang kalian ketahui ya, kalau menggunakan garis bilangan. Kalau dia positif, kalian geraknya ke sebelah kanan. Kalau dia negatif, kalian geraknya ke sebelah kiri. Oke. Sekarang ini. Misalnya di situ ada contoh 2 dikurang 7 itu sama dengan 2 ditambah negatif itu. Sama seperti teacher jelasin tadi. Misalnya A ditambah negatif B. Negatif ketemu positif itu negatif. Jadi A dikurang B. Ya. Misalnya negatif A dikurang negatif B sama juga nak. Negatif ketemu negatif itu positif. Jadi negatif A ditambah B. Ya. Misalnya kita masukin teacher negatif A-nya itu coba kita masukin negatif 12 ditambah B-nya itu misalnya 6. Boleh. Seperti itu tadi kita itu ngerjainnya tadi. Ini uang kalian ada 12, utang kalian ada 12, sorry ya. Utang kalian ada 12 dan uang kalian ada 6. Kalian mau membayar hutang kalian. Artinya hutang kalian itu masih bersisa 6. Hutang masih 6. Karena tanda negatif itu bisa kita gunakan untuk hutang, untuk lebih itu mempermudah kalian mengingat cara mengerjakannya ya. Nih, misalnya ini negatif A, negatif B. Nah, ya. Hutang lagi. Artinya hutangnya bertambah. Jadi hutangnya berapa? Ya, sama ini. Misalnya kita masukin hutangnya 10 teacher, hutang lagi 10. Berapa hasilnya? Jadi hutangnya itu 20. Oke, mungkin cukup di sini penjelasan dari teacher ya. Nanti kalau kalian kurang jelasnya bisa kalian bertanya lagi. Nanti kita lanjutin lagi ke materi berikutnya. Untuk tugas silakan kalian cek di Google Classroom. Oke, selamat pagi.